ya samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentu anak-anak dalam keadaan yang sehat. Miss percaya pada pagi hari ini anak-anak sudah bersemangat menyambut hari yang baru. Baik, sebelum memulai devotion pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru ini, untuk berkat yang baru yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu semalam tadi, sehingga kami semua dapat beristirahat dengan baik. Dan kami pada pagi hari ini dapat menikmati hari yang baru. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa berkati, Bapa lindungi, sehingga firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini sungguh berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Mari kita buka di Alkitabnya di Roma 10 ayat 17. Miss mengambil di situ adalah Roma 10 ayat 17. Miss akan bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Miss ulangin. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Baik, pada devotion hari ini Miss Liz akan membahas tentang jadilah pendengar yang baik. Nah, sekarang Miss tanya, ketika kita mendengarkan, alat indera apa yang berfungsi untuk mendengarkan? Iya nak, alat indera telinga. Kita dianugerahi Tuhan 2 telinga digunakan untuk mendengarkan. Ya, pada hari ini devotion ini Miss Liz akan membahas tentang mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Miss Liz yakin semua anak-anak SD Kristen Terang Bangsa sudah bisa mendengar.
Ya, kalau ada Miss-nya berbicara, anak-anak bisa mendengar. Tetapi apakah sudah digunakan dengan baik? Apakah sudah menjadi pendengar yang baik? Nah, itu tidak semua, belum semua. Maka dari itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu yang bagaimana sih, Miss? Saya mendengarkan Miss. Saya dengar apa yang Miss Lis bilang, apa yang dengan Miss Dancer bilang. Katakan, saya dengar Miss. Tetapi kok saya masih belum menjadi pendengar yang baik itu yang bagaimana Miss Lis? Baik, Miss Lis punya cerita. Suatu hari ada 2 orang kakak beradik, sebut aja namanya Nathan dan David. Nathan ini adalah kakaknya David. Nathan sudah kelas 1 SMA. David adiknya terlampau jauh, umurnya David masih SD. Suatu ketika Nathan berkata kepada David, "Dek, kakak punya meja. Meja ini kakak bikin sendiri, kakak buat sendiri. Tetapi dengan bantuan Pak Harvey. Pak Harvey membantu kakak membuat meja ini. Dek, meja ini akan kakak hadiahkan untuk ulang tahun ayah nanti. Kamu setuju tidak, Dek?" Lalu David melihat meja buatan kakaknya dan David merasa terkejut. Wow, bagus sekali mejanya. Kuat, kokoh. Kakak bikin sendiri, ini yang kakak buat sendiri. David seperti tidak percaya. Lalu kakaknya Nathan berkata, "Iya, ini kakak yang membuatnya sendiri. Kakak hadiahkan khusus untuk ayah." Tiba-tiba David mengambil gergaji. Di tangannya dia ambil gergaji dan Nathan kaget. Nathan takut kalau nanti gergaji ini mengenai tangan David. Lalu Nathan berkata, "Mau kamu apakan gergaji itu, David? Kamu tidak bisa, tidak boleh karena David masih kecil." Lalu tiba-tiba David, "Aku ingin membuat meja yang kokoh seperti yang kakak bikin. Aku ingin menghadiahkan ini kepada ayah." Lalu David berkata, "Iya, nanti nanti Nathan berkata nanti David yang akan menyerahkan ini kepada ayah. Tetapi kan ini mejanya sudah jadi kita tidak perlu membuat lagi." Lalu David, "Kak, kenapa waktu membuat tidak mengajak saya? Saya kan bisa membantu." "Oh, maafkan kakak lupa." Di pembicaraan itu Pak Harvey-nya mendengar. Lalu Pak Harvey berkata, "Nathan, dulu Nathan pernah bercerita kepada Bapak kalau Nathan ini senang sekali mendengarkan teman-temannya curhat. Bahkan banyak sekali teman yang mencari Nathan hanya untuk mengungkapkan isi hatinya. Pengen curhat, Nathan mendengarkan dengan baik. Ternyata benar, Nak. Nathan, kamu itu anak yang mempunyai pendengaran yang baik. Kamu mau mendengarkan dengan baik. Buktinya meja ini. Meja yang sudah Nathan bikin ini, Nathan buat ini adalah mejanya karena Nathan mendengarkan instruksi arahan dari saya, dari Harvey tadi. Kalau Nathan tidak mendengarkan instruksi, tidak akan ada meja sebagus ini, sekokoh ini. Itu gunanya Nathan menjadi pendengar yang baik. Nathan benar-benar mematuhinya, melakukannya sesuai dengan instruksi yang Pak Harvey berikan. Lalu di situ David memuji kakaknya. "Iya, kakak saya itu kakak yang hebat, selalu menjadi pendengar yang baik. Sehingga saya tidak heran kalau kakak saya ini bisa membuat meja." Lalu hari ulang tahun ayah tiba, si Nathan dan David memberikan kejutan kepada ayah, meja buatan Nathan yang diserahkan David kepada ayahnya. Ayahnya merasa sangat bahagia sekali melihat 2 anaknya yang sungguh-sungguh menyayangi ayahnya. Nah, dari cerita tadi, Miss Lis yakin semua anak-anak akan seperti Nathan, mau mendengar, menjadi pendengar yang baik. Di mana Miss Dancer mengajar, memberikan instruksi, memberikan informasi, memberikan pengetahuan, semuanya. Jika anak-anak menjadi pendengar yang baik, itu anak-anak bisa resapi, bisa lakukan, bahkan anak-anak bisa ingat sepanjang anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Miss Lis harap anak-anak SD Kristen Terang Bangsa menjadi pendengar yang baik.
Supaya apa? Supaya suatu ketika nanti anak-anak seperti Nathan bisa memperoleh hasilnya, membuahkan hasil. Karena ketika anak-anak tidak mendengarkan atau cuek atau tidak peduli, anak-anak nanti suatu ketika akan menemui kesulitan. Dan ketika anak-anak menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan seksama semua yang Miss Dancer berikan di kelas, itu suatu ketika akan berguna untuk anak-anak. Mungkin buah atau hasilnya tidak seketika itu anak-anak dapat, tapi di lain waktu nanti anak-anak pasti akan mendapatkan. Baik, Miss Ris yakin anak-anak SD Kristen Terang Bangsa mulai saat ini akan menjadi pendengar yang baik. Gunakan anugerah Tuhan 2 telinga dengan baik. Semoga anak-anak bisa benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena diberi 2 telinga yang berfungsi dengan baik, dan cara bersyukurnya adalah menggunakan telinga itu dengan baik. Baik, devotion pada pagi hari ini Miss Ris cukup. Sekarang kita mau berdoa. Mari ambil sikap doa yang baik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami anak-anak-Mu menjadi pendengar yang baik. Kami mau Tuhan untuk selalu belajar, berusaha supaya kami bisa menjadi pendengar yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau anugerahkan 2 telinga yang baik, yang berfungsi dengan baik yang sudah kami miliki ini. Maka dari itu Tuhan, kami akan menggunakannya dengan baik. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami pada hari ini. Bapa lindungi, berkati, semoga kami dapat belajar dengan baik, awal, pertengahan, hingga nanti siang nanti. Saat kami belajar semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Semoga apa yang kami lakukan semua berkenan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik nak, silahkan anak-anak boleh mempersiapkan untuk anak-anak mulai belajar. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.